Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini, kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Episode 1, 2, 3 udah kita bahas di video sebelumnya. Buat yang belum nonton, ya nonton lah, masa iya kagak mau ditonton. Ye, gue laporin mak gue nih ye. Klik tanda seru di pojok kanan atas atau cek link di deskripsi. Makasih guys. Di episode kali ini kita akan diperlihatkan game psikopat yang ketiga, di mana pastinya banyak nyawa yang OTW ke alam baka. Dan juga kita akan diperlihatkan sebiji hidden game yang lebih mencekam dibanding game yang lainnya. Kayak gimana sih hidden gamenya dan game macam apa lagi yang disiapkan panitia untuk game ketiga kali ini? Daripada kelamaan kayak nunggu kepastian kapan dinikahin si dia, langsung aja kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Beongki yang sebelumnya diarahkan oleh panitia dibawa ke sebiji ruangan dengan rekaman CCTV yang diumpetin sama sebiji panitia monitoring. Di base camp, Sangwoo minta maaf karena udah nyaranin untuk milih simbol yang berbeda dan pura-pura nggak tahu apa-apa tentang game kedua. Munafik. Panitia mengumumkan hasil game kedua. Dari 187 menjadi 108 peserta alias meninggoy 79 biji. Duit hadiah juga bertambah jadi 34,8 miliar won. Lalu saat waktunya makan, para peserta cuma dikasih minuman sama telur sebiji doang guys. Geng Deokso yang merasa kurang, masuk lagi nyerobot antrian biar dapet jatah double. Nggak peduli walau itu jadi telur haram. Hal itu membuat 5 orang nggak kebagian jatah makan karena panitia cuma menyiapkan makanan sesuai jumlah peserta. Mbak-mbak cepu yang disalib ngelaporin kalau Deokso and the gang makan 2 kali. Sebiji peserta yang gak kebagian makanan ngamuk dong ke Deokso, tapi dia malah digebukin sama Deokso ampe meninggoy. Kisah tragis meninggoyku karena gak kebagian jatah telur. Om Gi-hun protes ke panitia, tapi panitia malah diem. Dan loh kok. Duit hadiah malah bertambah dan panitia ngeluarin peti mayat. Sontak cuy, Deokso ngeluarin senyuman psikopatnya. 30 menit sebelum lampu mati, tanda waktu tidur. Sangwoo menyarankan untuk tidak tidur malam ini karena curiga Deokso and the gang bakal ngelencanain sesuatu yang membagongkan. Om Gi-hun nyamperin Mbak Saebyok dan menyarankan kalau terjadi apa-apa dateng aja ke kasurnya. Bukan buat esek-esek lo ya, tapi buat perlindungan. Di sisi lain, Beongki ternyata adalah seorang dokter. Ia melakukan transaksi ilegal dengan beberapa panitia, mengeluarkan organ dari peserta yang udah meninggoy untuk kemudian dijual sama panitia. Dengan imbalan dikasih bocoran game apa yang akan dimainkan selanjutnya tanpa diketahui oleh penyelenggara Squid Game. Beongki disarankan sama panitia untuk gabung ke geng terkuat karena ternyata ada hidden game. Panitia sengaja ngasih makanan sedikit biar orang-orang pada berantem. Udah pelit zolim lagi guys. Ia pun akhirnya diberikan bocoran game selanjutnya dalam sebiji telur. Abis dapat bocoran, ia balik ke base camp dan nyari geng terkuat. Oi coba kembang kuncup. Nah, ini nih geng terkuatnya nih. Walau awalnya diremehkan sama geng Deokso, tapi pas Beongki bisikin bocoran game selanjutnya, ia langsung diterima. Lampu mati dan hidden game dimulai. Mbak Saebyok diincer sama Deokso, tapi bijinya langsung dipecahin. Mampus lu. Si Mbak bisa kabur dan nyari perlindungan ke Om Gi-hun yang lagi nyari kakek Ilnam.
Geng Deokso datang nyamperin geng Om Gi-hun. Pas mereka mau tawuran, kakek Ilnam dari atas teriak untuk menghentikan kerusuhan ini. Dan anehnya kok hal itu malah diturutin sama frontman. Kok bisa? Peserta yang tersisa tinggal 80 orang, itu berarti 27 orang meninggoy dalam kerusuhan tadi. Geng Om Gi-hun memperkenalkan nama masing-masing untuk memperkuat ikatan. Tapi pas si kakek ditanya nama, ia malah kayak orang linglung. Deokso sedang dijahit pahanya oleh Beongki karena tertusuk saat kerusuhan. Lagi asik-asik dijahit, Deokso malah digoda, ditoel, dia elus sama Minyo yang berujung ke uhu-uhu di kamar mandi. Di sisi lain sebelum bobo, si Satpol Junho nyatet apa yang terjadi barusan dengan kode Morse biar gak gampang ketahuan. Keesokan harinya mereka melakukan persiapan untuk game ketiga. Peserta disuruh membentuk kelompok beranggotakan 10 orang dalam 10 menit. Deokso yang udah tahu game selanjutnya nyuruh bawahannya untuk merekrut om-om maco. Sangwoo juga mengusulkan ke gengnya untuk merekrut om-om maco karena di kelompoknya udah ada ciwi-ciwi dan lansia. Bukannya sibuk nyari anggota, si Minyo malah diusir dari kelompok dan dicampakkan oleh Deokso. Singkat cerita, kelompok sudah terbentuk. Bukannya dapat om-om maco, geng Om Gi-hun malah kemasukan 2 ciwi lagi. Jadi totalnya 6 om-om maco, 1 lansia, dan 3 ciwi-ciwi. Ya, lumayan lah ya, seenggaknya ada pemandangan, enggak batayan semua. Mereka pun berpindah memasuki tempat game ketiga. Game yang dimainkan kali ini adalah game tarik tambang. Deokso yang isi gengnya om-om maco merasa senang dan Sangwoo yang isi gengnya banyak ciwi-ciwi merasa frustasi. Panitia secara acak menentukan tim yang akan bertanding. Pertandingan pertama antara tim 1 alias tim Deokso versus tim 7. Mereka pergi ke menara untuk bertanding dan game dimulai. Karena perbedaan kekuatan yang besar, dengan mudah tim Deokso memenangkan pertandingan. Dan untuk tim 7, bye-bye. Pertandingan selanjutnya antara tim 4 alias tim Om Gi-hun versus tim 5 yang isinya om-om maco semua. Kena mental nggak tuh? Karena kakek Ilnam dulunya adalah pro player tarik tambang, ia memberikan tips and trik main tarik tambang agar bisa menang walau musuh punya power lebih gede. Tipsnya adalah, pertama, orang yang berada paling depan harus terlihat gagah dan kuat. 2. Orang yang berada paling belakang harus bertubuh besar dan kuat. 3. Tempatkan pemain selang-seling kanan kiri tali. 4. Kedua kaki sejajar menghadap depan. 5. Taruh tali di ketek. 6. 10 detik pertama hanya untuk bertahan sambil posisi berbaring, perut ke atas dan kepala ke belakang. Pas ada momen musuh letoy, langsung gasken lur. Sayangnya perbedaan kekuatan terlalu besar. Tim 5 berhasil membalikan keadaan. Saat tim Om Gi-hun terancam kalah, Sangwoo mengusulkan untuk maju 3 langkah agar tim musuh jatuh. Walau terdengar gelo, tapi pasti coba. GG Gaming nggak tuh guys? Seperti biasa untuk yang kalah, bye-bye. Om Gi-hun dan tim berhasil memenangkan pertandingan. Mereka kembali ke base camp dengan tatapan kaget Deokso and the gang. Game ketiga selesai mengeliminasi setengah peserta. Jadi total peserta yang masih hidup 40 biji dengan total hadiah 41,6 miliar won. Di sisi lain, panitia yang melakukan transaksi ilegal melakukan kremasi palsu pada peti mayat yang sudah diberi tanda. Mereka membawa mayat ke sebuah ruangan untuk diambil organ dalamnya. 30 menit sebelum lampu padam tanda waktunya tidur, para peserta membuat barikade khawatir kerusuhan akan terjadi lagi. Pas lagi bikin barikade, Deokso nyamperin Om Gi-hun. Ia berkata,
Coy, emang barikade lemak kayak ginian bisa berhentiin gua? Om Gi-hun membalas, weh coy, lu percaya emang sama temen lu? Yakin lu gak bakal ditusuk dari belakang? Kalau gue jadi mereka, gue bakal incer lu duluan pas lampu padam. Soalnya lu kan rival utama, orang paling kuat di mari. Si Deokso mikir dan malah nyuruh timnya istirahat malam ini. Singkat cerita, tiba waktunya tidur. Tim Om Gi-hun melakukan pergantian patroli malam, diawali oleh Abdul dan Sang-woo serta dilanjut oleh Om Gi-hun dan kakek Il-nam. Di sisi lain, Beongki dan beberapa panitia pergi ke ruang operasi dengan CCTV yang lagi-lagi dimanipulasi. Salah satu panitia merupakan Satpol Junho yang menggunakan topeng bulat dengan kode nomor 29. Mereka sempat berselisih karena si nomor 29 sempat bolos kemarin yang mengakibatkan kurangnya anggota untuk mengantar organ. Ditambah lagi kemarin ada zombie dengan ginjal 1, alias orang yang tiba-tiba bangun pas lagi diambil organ dalamnya. Serem nggak tuh bos? Hal itu membuat kerusuhan dan membuat organ si zombie rusak. Satpol Junho yang lagi nyamar jadi panitia nomor 29 menanyakan apa yang terjadi selanjutnya dengan si zombie. Hal itu membuat panitia lain curiga karena panitia nomor 29 ada saat kejadian. Tiba-tiba si Beongki malah teriak, "Bresek anjing, pegang yang bener lah goblok, gua kudu fokus nih woi." Di base camp, Om Gi-hun yang lagi berjaga teringat kenangan masa lalu saat kerusuhan di perusahaan mobil tempat kerjanya dulu yang berujung terbunuhnya salah satu rekan Om Gi-hun. Pas lagi asik curhat sama kakek Il-nam, si kakek malah demam. Om Gi-hun inisiatif mau ngompresi kakek tapi ia kehabisan air. Datang Mbak Sae-byok ngasih sisa air minumnya. Di ruang operasi, proses pengambilan organ dalam udah selesai. Satpol Junho dan panitia nomor 28 pergi untuk ngantar organ dalam ke kapal. Beongki nagih imbalannya yaitu informasi game selanjutnya, tapi si panitia pada kagak tahu. Lah sontak coy, si Beongki ngamuk ampe ngebunuh salah satu panitia dan kabur. Ia dikejar oleh panitia satunya lagi sampai ke tempat game gulali. Di sisi lain, Satpol Junho yang sudah dicurigai ditodong pisau sama panitia nomor 28. Ia disuruh membuka topeng dan ditanya, "Lah lu siapa cok?" Satpol Junho menjawab dengan pistol yang ia todong balik. Panitia nomor 28 takut dong, ia membuka topeng dan menyerahkan diri. Satpol Junho menanyakan zombie ginjal 1 yang kemarin. Ternyata kakak kandung yang sedang dicari Satpol Junho hanya memiliki 1 ginjal, karena ginjal satunya lagi diberikan kepada Satpol Junho. Si panitia nomor 28 bilang kalau zombie itu cewek loh, bukan cowok. Ia juga nyuruh Satpol Junho yang gak percaya untuk cek di arsip daftar pemain. Satpol Junho yang tertarik dengan arsip daftar pemain diberitahu tempat penyimpanannya yaitu di ruangan frontman. Setelah dapat informasi, si nomor 28 meninggoy. Di ruang game gulali, panitia menghasut Beongki untuk tenang, melupakan segalanya dan kembali ke base camp. Ia akan diberikan informasi game sesegera mungkin. Beongki terkecoh dan ketika akan ditusuk oleh panitia, frontman datang. Ia sebenarnya tidak memperdulikan transaksi ilegal penjualan organ, tapi ia mempedulikan aspek terpenting dari game ini, yaitu kesetaraan pemain. Untuk panitia dan Beongki, dor meninggoy. Frontman melakukan investigasi panitia yang terlibat. Saat melihat panitia nomor 28 yang meninggoy, ia mengetahui jika ada 1 orang lagi yang terlibat. Dilihat dari peluru yang ditembakkan, frontman tahu kalau orang itu merupakan polisi dan sedang menyusup berkeliaran di tempat ini. Frontman menyuruh seluruh panitia untuk mencari penyusup tersebut. Di sisi lain, Satpol Junho menemukan ruang arsip. Ternyata Squid Game sudah ada sebelum abad ke-21.
Ia mencari dari satu arsip ke arsip lainnya hingga menemukan buku dengan sampul pita. Di buku itu tertulis bahwa kakaknya, Hwang In-ho, adalah pemenang Squid Game ke-28 tahun 2015. Saat Satpol Junho mencari di arsip pemain tahun 2015, boom, ketemu nih data si kakak. Dan episode berakhir. Mau diapain nih data si kakak? Bagaimana nasib si Satpol Junho sebagai penyusup yang sedang dicari seluruh panitia? Saksikan di episode berikutnya, stay tune terus di channel Sebiji Film. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya, silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.